Adalah hadis, ikhwani. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain bahwasanya khairu ayyamud dunya ayyamul ashar. Sebaik-baik hari sedunia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu sebaik-baik hari sedunia. Ya adilu siyamaha siyama ad-dahr atau sanah. Wa ya adilu qiyamuha qiyama lailatul qadr. Setiap puasa di 10 hari pertama itu maksudnya sampai 9 kan. Kalau 10-nya nggak boleh puasa hari raya. Nah, setiap puasa di 10 hari pertama itu pahalanya bagaikan puasa setahun. Dan setiap tahajud, setiap bangun malam di 10 hari pertama bulan Ramadan itu pahalanya apa? Persis seperti bangun malam Lailatul Qadar. Itu di Ramadan kita mati-matian tuh. Ngapain? Judulnya memburu Lailatul Qadar. Ya kan ya? Gak ketahuan di mana? Cuma satu Lailatul Qadar. Dan gak ketahuan, disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Diburu deh. Setiap malam akhirnya bangun malam, tahajudan agar dapat Lailatul Qadar. I'tikaf biasanya kan ya di masjid. Judulnya memburu Lailatul Qadar. Ini kalau di 10 hari pertama Dzulhijjah nggak usah diburu lagi, ikhwan. Karena 10-10-nya itu sama dengan Lailatul Qadar. Nggak usah diburu lagi, sudah ada. Tinggal dimanfaatkan. Tinggal digunakan. Nggak usah diburu. Jadi seakan-akan kalau seandainya itu hewan yang kita buru, nggak usah diburu lagi karena dia sudah ada di tanganmu sekarang. Di tanganmu hewan ini. Jangan kau lepaskan. Tinggal kau manfaatkan hewan yang sudah ada di tanganmu. Itulah keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Luar biasa, ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba as-safi al-haniya wahhab ya ghani wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat yang sangat dan amat banyak, yang tak terhingga dan tak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah sendiri nyatakan bila mana kalian mau menghitung nikmat Allah Ta'ala gunakan di sini dalam grammar bahasa Arab namanya itu isim mufrad. Artinya satu. Bukannya dengan kata yang bersifat jamak atau banyak. Allah tidak berkata ni'am, nikmat. Yang Allah katakan satu nikmat. Kalau seandainya kalian mau menghitung satu nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tak akan bisa menghitung satu nikmat itu. Kenapa? Allah Ta'ala menyebutkan dengan sighah mufrad, dengan kata satu, karena dalam satu nikmat itu ada ribuan, jutaan, dan nikmat yang tak terhingga. Dalam satu nikmat aja, ikhwan. Apalagi melihat nikmat-nikmat yang lain. Maka senantiasa kita tenggelam di dalam lautan samudra nikmat Allah yang tiada hujungnya. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, dan di tidur pun kita tetap tenggelam dalam lautan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang luar biasa, ikhwani. Yang Allah Ta'ala dengan kesederhanaannya Allah meminta kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu. Naam. Dan tidak kita mengkufuri atau mengingkari nikmat-nikmat itu.
Banyak-banyak kita berkata alhamdulillah dan kita mengakui bahwasanya ibadah yang kita lakukan ini belum bisa untuk membayar nikmat-nikmat yang sangat dan banyak itu. Kayak diceritakan dari ada seorang di masa Bani Israel dulu. Dia itu panjang umurnya dan dia banyak beribadah. Bahkan dalam riwayat itu dikatakan umurnya lebih dari 500 tahun dan 500 tahun itu isinya full ibadah. Siangnya dia puasa, malamnya dia beribadah bangun malam dan full 500 tahun ibadah. Ketika di hari kiamat, ketika dia dihisab oleh Allah Ta'ala, Allah melihat amal ibadah yang sangat dan banyak itu, maka Allah Ta'ala mengatakan, wahai para malaikatku, masukkanlah hambaku ini ke surga dengan rahmatku, kata Allah Ta'ala. Allah menyatakan, engkau tuh bisa masuk surga dengan rahmatku. Maka si hamba ini mulai bingung, ya Allah, bukankah aku punya ibadah yang banyak? Nah, kenapa aku masuk surga dengan rahmatmu, bukan dengan ibadahku? Kata si hamba itu. Dia mengira ibadah yang 500 tahun itu sudah bisa membeli surga, tiket surga dengan ibadah itu. Masya Allah 500 tahun ya kawan. Maka Allah Ta'ala berkata kepada si hamba itu, oh, kau mau masuk surga dengan ibadahmu? Mari kita lihat apakah ibadahmu itu bisa membayar daripada nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu. Engkau bisa bayar semua. Kalau engkau bisa bayar semua, maka silahkan masuk surga dengan ibadahmu itu. Tapi kalau enggak bisa bayar nikmat-nikmat yang pernah aku berikan kepadamu, maka engkau tak bisa masuk surga dengan ibadahmu itu. Ya, si hamba itu menerima. Dan mulailah di sini dihitung satu persatu ibadahnya. Satu ibadah dibandingkan satu nikmat dan terus seperti itu. Apa yang terjadi ya ikhwani? Ada dalam riwayat itu dikatakan, maka habislah amal ibadah 500 tahun dan itu belum bisa membayar nikmat satu kelopak mata yang Allah berikan kepadanya. Nikmat mata aja belum terbayar, bukan dua, satu kelopak mata itu belum terbayar dengan ibadah 500 tahun. Ketika si hamba melihat itu, dia tercengang bahwasanya ibadahnya yang banyak itu belum apa-apa dibanding nikmat Allah yang lebih banyak lagi. Mata aja belum kebayar nikmatnya, belum lagi yang lain, telinga, dan yang lain, kehidupan, keluarga, teman, dan nikmat yang luar biasa yang sering kali kita lupakan, nikmat waktu dan juga nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Itu nikmat-nikmat yang luar biasa ya kan. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan orang terlena atas nikmat itu, lupa dia. Karena dia sudah terbiasa. Orang kalau terbiasa mendapatkan suatu kenikmatan, lama-lama dia tidak merasa lagi itu suatu nikmat, suatu kebiasaan. Ketika Allah Ta'ala cabut sedikit nikmat itu, baru sadar. Di antaranya dua itu apa? Kesehatan dan kesempatan. Ini dikatakan kesehatan itu bagaikan mahkota yang ada di kepala orang yang sehat. Dia yang pakai mahkota itu mungkin tidak mengetahui seberapa indahnya mahkota yang ada di palanya itu. Dan mungkin dia tidak merasa ada mahkota di atas palanya. Yang bisa melihat siapa? Orang lain, orang yang sakit maksudnya. Orang yang sakit bisa melihat betapa indah mahkota yang ada di palamu, wahai orang yang sehat. Itu orang sakit, ikhwan. Orang kalau sakit baru merasa nikmat, oh nikmat banget orang sehat itu. Dan juga al-faragh, nikmat kesempatan yang luar biasa. Enggak semua orang yang sehat itu sempat. Ada banyak orang yang sehat, tapi enggak sempat. Enggak sempat melakukan kebaikan. Enggak sempat sholat berjamaah. Enggak sempat mendengar kajian. Ini suatu nikmat yang besar, kesempatan. Tersibuklah dia dengan perihal yang macam-macam. Nah, dua nikmat ini kata Nabi SAW, ini banyak orang terlena dari dua nikmat itu. Jadi sangat banyak nikmat yang tadi. Akhirnya dalam cerita yang tadi, si hamba itu melihat amalnya tidak seberapa, ya sudah. Diperintahkan malaikat untuk membawanya ke neraka. Ketika dia diseret ke neraka,
Berkata si hamba ini, ya Allah, aku sadar. Aku berharap engkau memasukkanku ke syurgamu dengan rahmatmu, bukan dengan ibadahku. Ketika itu Allah Ta'ala mendengar lagi munajat si hamba ini. Sudah tahu dia. Kalau bahasa kita sudah sadar, sudah tahu diri. Maka dipanggillah si hamba itu. Sini. Kau sadar sekarang bagaimana? Ya Allah, aku masuk surga dengan rahmatmu dan bukan dengan ibadahku. Maka Allah Ta'ala berkata, wahai para malaikat, adkhilu abdi al-jannata birahmati wa ni'mal abdu abdi. Ini luar biasa ya. Masukkanlah hambaku ini ke surga dan dia adalah hambaku yang baik. Padahal barusan nih nggak tahu diri, barusan. Tapi karena dia tahu diri dan sadar, Allah akan memujinya. Ini hambaku yang baik. Masukkan dia ke surga. Akhirnya masuk dia ke surga. Wah, kata ya. Oke, dalam beberapa hadis dikatakan seorang itu masuk surga dengan rahmat Allah. Dalam hadits qudsi, udkhulu jannati birahmati wa taqasamuha bi'a'malikum. Dalam hadits qudsi, masuklah kalian ke surgaku dengan rahmatku dan silahkan ambil derajat-derajat surga tergantung amal kalian. Jadi penentuan tingkatan surga itu yang menjadi patokannya amal. Mau di Firdaus, atau di Darussalam, macam-macam ya kawan. Di derajat yang berapa tergantung amal itu. Tapi kalau untuk masuk ke surganya nggak bisa gitu. Masuk ke surga dengan amal kita. Hanya murni dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita tadi nikmat waktu tadi. Nikmat waktu itu ikhwan, nikmat yang besar sangat. Sampai-sampai seperti ini. Tidaklah ada di surga itu suatu penderitaan. Kan enggak ada, kan surga namanya nikmat semua. Enggak ada penderitaan di surga, enggak ada azab sama sekali di surga. Kosong. Enggak ada rasa kecemburuan, karena kecemburuan itu siksa-siksaan. Dan enggak ada perasaan benci atau merasa kurang, itu semua enggak ada di surga karena surga nikmat. Dan di antara penderitaan adalah rasa penyesalan. Jadi enggak ada rasa penyesalan di surga. Karena itu suatu penderitaan dan surga enggak ada perihal derita di surga. Tapi ada satu ikhwan. Nabi SAW bersabda dalam Sunan Abu Dawud. Nah, dengan sanad yang hasan. La yatahassaru ahlul jannah ala ma hum alaih illa ala sa'atin marrat bihim wa hum la yadhkurunallah. Penghuni surga itu mereka tak pernah menyesal atas apapun karena penyesalan adalah penderitaan dan surga murni, nggak ada dari yang namanya derita. Kecuali, nah ini dia, ada satu siksaan, ini siksaan penderitaan yang abadi selama-lamanya. Pun kalau seandainya engkau masuk surga, tetap engkau akan menderita. Ada satu penyesalan yang tak akan pernah dihapus selama-lamanya. Apa itu? Baginda bersabda, illa ala sa'ah. Penderitaan, penyesalan atas masa-masa di dunia yang dilalui dalam keadaan kosong, tanpa amal baik, tanpa zikir, atau tanpa fikir. Ini masa kosong itu akan menjadi penyesalan yang bersifat selama-lamanya. Pun kalau seandainya sudah masuk surga, tetap akan menyesal atas masa-masa yang kosong itu. Kenapa tidak diisi dengan kebaikan? Kenapa tidak diisi dengan zikir? Kenapa tidak diisi dengan tafakkur? Pun kalau seandainya istirahat atau melaksanakan sesuatu yang mubah, diniatkan untuk kuat dalam ibadah nanti. Jadi pahala itu semua ikhwan. Nah, semoga kita tidak menyesal di dunia dan di akhirat atas apapun itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwani hadirin hafizakumullah. Di antara masa yang Allah Ta'ala yang berikan kepada kita nikmatnya ini adalah masa-masa sekarang ini, beberapa hari. Itu sudah masuk hari ke berapa sekarang? Sudah di akhir sekarang. Ya, sudah di hari ke-8 sekarang gitu. Nah, hari-hari apa sih emang? Itulah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oh, luar biasa ya, Pak. Luar biasa. Cuma kalah viral aja. Dia kalah viral sama Ramadan. Kalau mau dibahas keutamaannya, bisa jadi dia mengalahkan Ramadan. Sayang dia kalah viral kalau bahasa kitanya. Nah, lu kok bisa? Betul. Karena ulama tatkala mereka membahas keutamaan Ramadan, biasanya mereka langsung membahas keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena ini memang ada khilaf antara ulama. Ini banyak banget keutamaannya ikhwani. Dalam hadis fi marawahul Baihaqi, hada ajib.
Sayyidus syuhur Ramadan. Wa a'zamuha hurmatan 'indallah Dzulhijjah. Betul. Bulan yang menjadi ketua dari segala bulan. Ketuanya adalah Ramadan. Kalau main siapa Pak ketuanya? Ya Ramadan, Pak ketuanya. Tapi wa a'zamuha hurmatan 'indallah, yang paling agung kehormatannya di sisi Allah bukan Ramadan, tapi apa? Dzulhijjah. Dzulhijjah ini walaupun dia bukan Pak ketua, tapi dia paling dihormati. Paling Allah Ta'ala spesialkan. Apa itu? Dzulhijjah. Hadal hadis, ikhwani. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain bahwasanya khairu ayyamud dunya ayyamul ashar. Sebaik-baik hari sedunia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu sebaik-baik hari sedunia. Ya adilu siyamaha siyama ad-dahr atau sanah. Wa ya adilu qiyamuha qiyama lailatul qadr. Setiap puasa di 10 hari pertama itu maksudnya sampai 9 kan. Kalau 10-nya nggak boleh puasa hari raya. Nah, setiap puasa di 10 hari pertama itu pahalanya bagaikan puasa setahun. Dan setiap tahajud, setiap bangun malam di 10 hari pertama bulan Ramadan itu pahalanya apa? Persis seperti bangun malam Lailatul Qadar. Itu di Ramadan kita mati-matian tuh. Ngapain? Judulnya memburu Lailatul Qadar. Ya kan ya? Enggak ketahuan di mana. Cuma satu Lailatul Qadar. Dan enggak ketahuan, disembunyikan oleh Allah Taala. Diburu deh setiap malam, akhirnya bangun malam, tahajudan agar dapat Lailatul Qadar. I'tikaf biasanya kan ya di masjid. Judulnya memburu Lailatul Qadar. Ini kalau di 10 hari pertama Dzulhijjah enggak usah diburu lagi, ikhwan. Karena 10-10-nya itu sama dengan Lailatul Qadar. Enggak usah diburu lagi, sudah ada. Tinggal dimanfaatkan. Tinggal digunakan, nggak usah diburu. Jadi seakan-akan kalau seandainya itu hewan yang kita buru, nggak usah diburu lagi karena dia sudah ada di tanganmu sekarang. Di tanganmu hewan ini, jangan kau lepaskan. Tinggal kau manfaatkan hewan yang sudah ada di tanganmu. Itulah keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Luar biasa, ikhwan. Dalam riwayat hadis, Imam Baihaqi meriwayatkan juga bahwasanya amal ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu mudha'afahnya, lipatan gandanya ini enggak kalah dengan Ramadan, ikhwan. Kan kalau Ramadan amal wajib menjadi 70 lipat ganda kan ya, dan amal sunnah menjadi amal wajib pahalanya. Kalau amal ibadah di 10 Dzulhijjah dilipat gandakan semuanya, mau yang wajib, mau yang sunnah menjadi 700 lipat ganda. Luar biasa ya, ikhwan. 700 lipat ganda. Wahai. Kalaupun seandainya mau dibahas tentang perihal lain lagi, tetap akan unggul amal-amal ibadah di 10 hari pertama Dzulhijjah dengan suatu sifat yang ini enggak ada di tempat yang lain. Dengan hadis di Rawahul Bukhari wa Muslim, hadisnya sahih. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Qalu walal jihad fi sabilillah, qala walal jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarja' min dzalika bi syai'. Atau kama qala. Artinya tidaklah ada amal ibadah yang diangkat kepada Allah Taala yang lebih Allah cintai. Ini garis bawahnya, ikhwan. Yang lebih Allah Taala cintai daripada amal ibadah yang diangkat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Nah, sahabat bilang, "Oh, masa iya ya Rasulullah?" Iya. Kalau seandainya jihad, ini orang berjihad itu kan orang mengorbankan nyawanya. Kalau orang itu berjihad di luar bulan Dzulhijjah nih, masa iya tetap kalah juga dengan amal ibadah sekecil apapun di bulan Dzulhijjah? Baginda bersabda, iya, walaupun itu jihad, tetap kalah. Kecuali kalau seandainya dia berjihad dengan harta dan nyawanya, kemudian dia tidak pulang dengan apapun. Nyawanya hilang di jalan Allah Ta'ala dan hartanya pun hilang di jalan Allah Ta'ala. Nah, itu orang nomor 1, nggak ada yang bisa mengunggulinya. Selain itu, langsung amal ibadah bulan Dzulhijjah. Kalau seandainya amal-amal di bulan-bulan lain ada unggul dengan lipatan-lipatan ganda, tapi amal ibadah di bulan Dzulhijjah lebih unggul dengan kata dicintai. Dengan kata dicintai Allah Subhanahu wa taala. Satu amal yang kecil
Tapi Allah Ta'ala cintai itu lebih istimewa daripada amal banyak di luar sana yang Allah biasa-biasa saja, tidak begitu mencintainya selayaknya cinta Allah kepada amal ibadah di bulan Dzulhijjah ini. Salam Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Ini luar biasa, ikhwan. Makanya kita bilang tadi cuma kalah viral. Cuma kalah viral aja sama Ramadan, sama ibadah yang lain. Padahal luar biasa keutamaannya, ikhwan. Bulan Dzulhijjah itu. Naam. Kata ulama kita, emang ada apaan ya di bulan Dzulhijjah 10 hari pertamanya? Kok bisa begitu banget? Iya, di 10 hari pertama Dzulhijjah itu soalnya semua ibadah terkumpul di situ semua. Maksudnya gimana? Begini. Kita lihat rukun Islam yang 5. Syahadat ya jelas. Salat. Ibadah salat ada di Ramadan, ada juga di Dzulhijjah. Salat sunnah ada juga. Mau salat sunnah yang paling tinggi. Ikhwani, kalau membahas masalah salat sunnah, sepakat fuqaha kita, ulama fikih sepakat, salat sunnah yang paling afdol adalah salat sunnah apa? Hari raya. Nah, itu nomor 1. Salat sunnah yang disunnahkan jamaahnya. Nomor 1-nya hari raya. Baru ntar yang lain. Nah, kalau salat hari raya, kan cuma ada 2, Idul Fitri sama Idul Adha. Oke, yang mana yang lebih utama? Idul Fitri kah atau Idul Adha? Dengan sepakat juga para ulama, kalau masalah salat, Idul Adha lebih unggul. Makanya dinamakan hari raya Idul Adha namanya Al-Idul Kabir, hari raya besar. Sedangkan Idul Fitri namanya Al-Idul Shaghir, hari raya kecil. Dalam apa namanya kitab-kitab kita dan dalam kitab al-hadis yang namanya hari raya besar itu Idul Adha sebenarnya, ikhwan. Dan memang salatnya, kalau masalah salatnya, afdalan salat Idul Adha. Kenapa? Karena salat Idul Adha ada di Al-Quran. Sedangkan Idul Fitri nggak ada di Quran, adanya di hadis. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka salatlah engkau kepada Tuhanmu, li rabbika wanhar, dan sembelihlah korbanmu. Salat Idul Adha berarti. Ya kan? Sholli itu artinya salatlah salat Idul Adha. Kalau salat Idul Fitri nggak ada di Al-Quran, adanya di hadis. Tapi kalau masalah takbiran, iya kebalik sekarang. Takbirannya Idul Fitri lebih afdol daripada takbirannya Idul Adha. Kenapa? Sama sebabnya. Karena yang itu ada di Al-Quran. Allah Ta'ala, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Itu takbiran Idul Fitri. Kalau takbiran Idul Adha nggak ada di Al-Quran, adanya di hadis. Jadi kalau masalah sholat ini, Idul Adha yang lebih afdol. Itu masalah sholat. Masalah puasa, ada juga puasa. Iya kan ya? Di Ramadan ada puasa, di sini juga ada puasa. Walaupun di sini puasa sunnah, tapi pahalanya luar biasa nih. Setiap harinya sama kayak puasa setahun. Apa lagi? Ini hari nih. Namanya apa hari ini? Tarwiyah. Dan besok apa? Arafah. Oh, 2 hari ini luar biasa ya Pak. Yang alhamdulillah puasa hari ini, alhamdulillah. Yang nggak puasa hari ini, jangan sampai nggak puasa besok. Kenapa? Begini Pak. Kalau puasa tarwiyah ini ada hadisnya, sahih. Puasa tarwiyah, shaumu tarwiyah, yukaffiru sana. Puasa tarwiyah itu bisa mengampunkan dosa, menjadi penembus dosa untuk setahun. Nih, puasa tarwiyah nih hari. Apalagi hari ini kan hari Senin ya. Luar biasa, digabungkan dengan puasa sunnah hari Senin juga bisa. Masya Allah. Wa shaumu Arafah, kata Rasulullah, dan puasa hari Arafah, inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffiru dzunubas sanatain. Nah, sanama qablaha wa sanama ba'daha. Aku berharap, kata Nabi SAW, puasa hari Arafah itu bisa mengampunkan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu puasa hari Arafah. Kata ulama kita, ketika ulama kita melihat, berarti ada beberapa janji dalam perihal amal baik itu akan datang. Kayak itu tuh contohnya. Akan diampunkan dosa sampai tahun depan. Kata ulama, berarti dalam keutamaan ibadah itu ada jaminan bahwasanya tuh orang akan panjang umurnya minimal sampai tahun depan. Karena udah dijamin bakal ada dia sampai tahun depan. Gitu ya. Jadi kalau orang puasa Arafah, insya Allah dia panjang umur minimal sampai tahun depan. Kata ulama gitu, lah gimana kalau seandainya dia takdir? Yang namanya takdir kan nggak bisa maju mundur. Kata ulama, kalau seandainya dia memang ditakdirkan meninggal di itu tahun, akan terhalang dia dari puasa hari Arafah. Ada aja halangan, nggak jadi puasa hari Arafah. Tanda bakal meninggal hari itu. Tutup tahun.
Iya, panjang umur lah insya Allah. Makanya jangan lupa untuk puasa hari Arafah ya. Kayak ada jaminan panjang umur minimal sampai tahun depan. Tahun depan puasa lagi dan terus kayak gitu. La ilaha illallah. Itu tuh setiap hadis yang ada keutamaan yang akan datang. Itu artinya panjangan umur. Nah, kalau masalah puasa, di Ramadan ada puasa, di sini juga ada puasa. Oke, sholat, puasa, zakat. Oh, zakat di Ramadan. Tadi dulu zakat apa nih? Kalau masalah zakat mal, zakat harta, itu nggak terkait dengan Ramadan kan ya? Mau di Ramadan, mau di Dzulhijjah, mau di Syawal, Muharram, yang penting tergantung zakatnya apa ya? Inti zakat pangan, petani. Itu zakatnya ketika panen, kapanpun panennya. Mau zakat perniagaan, kapan? Ketika setahun berputar dari mulai perniagaan itu, mau Ramadan, mau luar Ramadan. Nggak ada patokan dengan Ramadan. Zakat mal itu ya. Oke, kalau zakat fitrah, nah baru tuh zakat fitrah patokannya dengan Ramadan. Tapi ntar dulu, bisa dibandingkan dengan apa? Di 10 hari pertama Dzulhijjah juga ada perihal yang kayak gitu. Apa ya? Udhiyah, korban. Nggak jauh beda dengan zakat ya, kawan. Soal Nabi. Kalau mau fair nih, kalau zakat dengan apa? Zakat fitrah dengan apa? Beras atau gandum ya. Kalau korban dengan apa? Daging. Yang dengan daging. Yang mana dengan beras atau gandum. Ini dengan daging nih. Tapi yang mana wajib, ini sunnah. Nah iya, kalau ada masalah itunya, itu kan khilaf. Beberapa madhab itu mewajibkan ikhwan. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i, menurut beliau korban itu sunnah. Tapi kalau kita lihat pendapatnya Imam Abu Hanifah, wajib. Ada hadis soalnya, man wajada si'ah falam yudahi fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan dalam rezekinya, kemudian dia tidak berkorban udhiyah, maka jangan sekali-kali dia mendekat ke tempat sholat kami, kata Nabi. Ancamannya besar. Berarti bisa wajib tuh. Itulah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Maaf. Jadi perihal sosial berbagi juga ada di 10 hari pertama ini. Perihal udhiyah. Dan yang cuma ada di Dzulhijjah, nggak ada di Ramadan, dan nggak ada di yang lain rukun Islam yang kelima. Apa? Haji. Nggak ada orang haji di Ramadan. Ya nggak ya? Umroh ada di Ramadan atau di dalam Ramadan. Walaupun umroh di Ramadan luar biasa, ikhwan, pahalanya gede. Umroh fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umroh di Ramadan bagaikan haji bersamaku, kata Nabi Muhammad SAW. Ini orang lagi ramai tuh pada Ramadan, pada umroh. Selain Ramadan juga boleh umroh. Di Dzulhijjah juga boleh umroh. Tapi kalau masalah haji, yang ada cuma di Dzulhijjah, yang ada cuma di 10 hari pertama ini, yang ada cuma di hari Arafah wukuf itu, ikhwan. Nah, kata ulama, maka dengan inilah 10 hari pertama Dzulhijjah unggul daripada hari-hari yang lain karena semua ibadah ada di situ. Dan nggak bisa ada tempat lain. Di antaranya haji ya, kawan. Sallallahu Nabi Muhammad. Haji. Allah Ta'ala ceritakan tentang keutamaan Dzulhijjah ini dalam surat. Mungkin suratnya hampir semua kita hafal lah. Tapi Allah menceritakan tentang keutamaan Dzulhijjah ini berupa sumpah-sumpah. Allah jadikan ini media sumpahnya. Nah, berarti kata ulama memang setiap Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu itu menunjukkan sesuatu itu agung. Allah nggak akan bersumpah dengan hal yang biasa, hal yang luar biasa. Allah nyatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. 5 ayat pertama surat Al-Fajr itu luar biasa ya kawan, hebat. Coba kita lihat, emang apa bahasannya? Yang jelas sekali kan walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Berkata Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas, beliau berkata, yang dimaksud dengan layalin ashr, 10 malam itu adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Itu kata beliau. Dan memang ada hadisnya. Nabi mentafsirkan yang dimaksud dengan layalin ashr adalah 10 Dzulhijjah. Gitu. Nah, itu layalin ashr. Jadi begini, di Ramadan yang paling utamanya 10 malam terakhirnya, yang ada Lailatul Qadarnya katanya. Nah, di bulan Sya'ban itu yang afdolnya 10 pertengahan, ada nisfu Sya'ban. Di Dzulhijjah yang afdolnya 10 pertamanya. Itulah walayalin ashr.
Tapi entar dulu, coba lihat wal fajri. Apa arti wal fajri? Demi waktu fajar. Berkata sebagian ulama, apa ini maksud fajar di sini? Setiap hari yang ada fajarnya itu, adzan subuh itu waktu fajar itu waktu yang mulia ya, memang waktu mustajab doa di situ. Waktu fajar itu. Apakah yang dimaksud fajar setiap hari? Oh, enggak. Bisa jadi umum, juga bisa jadi khusus. Yang dimaksud dengan waktu fajar di situ, waktu fajar di 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini nih fajar istimewa nih. Lain dengan fajar-fajar yang setiap hari lain. Setiap fajar di 10 hari pertama ini, itu sangat itulah yang Allah Ta'ala jadikan media sumpahnya wal fajri. Tinggal berapa fajar lagi kita? Tinggal 2. Besok fajar Arafah sama lusa fajar hari raya. Tinggal 2 fajar yang sama kita ya kawan. Jangan disia-siakan. Wal fajri, itu wal fajri. Wal layalin ashar, dan demi malam yang 10, itu jelas tuh. 10 malam bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr. Apa arti? Wasyaf'i, dan demi bilangan genap. Wal watr, demi bilangan ganjil. Maksudnya apa ini? Genap ganjil. Apa ceritanya sama genap ganjil? Ada tafsirnya. Nabi mentafsirkan. Gal asyaf'u yauman nahar wal watr yauma arafah. Di 10 hari pertama Dzulhijjah ini ada 2 hari yang paling istimewanya. Yang satu genap, yang satu ganjil. Apa? Yang ganjilnya tanggal 9. Yang paling afdolnya hari Arafah. Besok. Yang genapnya tanggal 10-nya. Itu yang genapnya ikhwan. Yaumun nahar. Nah, itu yang dimaksud dengan wasyaf'i wal, demi hari Arafah dan demi hari tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Itu. Wal laili idza yasr. Nah, ini luar biasa. Wal laili, dan demi lail, demi masa malam, idza yasr, tatkala dia berlalu. Ini seakan-akan ada teguran dari Allah Ta'ala. Malam-malam istimewa itu, yang luar biasa indahnya itu, jangan lupa, dia hanya sebentar, dia akan berlalu, dia akan berjalan. Jangan kau sia-siakan itu, dia akan meninggalkanmu, maka manfaatkanlah dia. Itu arti wal laili idza yasr, dan demi malam, tatkala dia berlalu. Dan begitulah umur kita ya ikhwan, begitulah waktu kita, semua akan berlalu. Baik pun masa senang atau masa sedih, semua akan berlalu. Dan tidak ada namanya waktu yang waktu itu senantiasa mentok begitu aja. Enggak. Lagi sumpek, tenang aja, ini bakal berlalu. Ada seorang raja dulu di masa-masa khilafah Abbasiyah, di dinasti Abbasi. Ada seorang raja. Masya Allah. Dia punya penasehat, seorang ulama. Dia bilang kayak gini, Gal, aku mau buat cincin. Oke, apa yang mulia? Ya, aku mau buat cincin. Dibuatlah dari batu. Tapi aku mau taruh ukiran di sini. Oh, siap. Ukirannya apa? Si raja minta, buatlah aku kalimat, bila mana aku lagi sedih, aku akan senang dengan melihat kata-kata itu di cincinku. Akan hilang kegodaanku dengan melihat kata-kata itu. Dan bila mana aku lagi senang, lagi girang, dapat target, buatlah aku menjadi sedih dengan melihat kata-kata yang di cincinku itu. Disuruh kayak gitu. Bingung nih. Apa? Kata-kata apaan tuh? Bisa buat orang lagi senang jadi sedih, dan bisa buat orang lagi sedih jadi senang. Ya kalau lagi sedih jadi senang mah enak. Tapi kenapa? Apa salahnya? Lagi senang kok disuruh sedih? Enggak, agar tidak melampaui batas. Agar tidak lupa diri. Tetap standar. Nah, apa? Akhirnya seorang ulama itu request. Ya, saya dapat kata-katanya. Coba yang mulia ukirkan di cincin yang mulia. Apa? Hadzal waqtu sayamdi. Cuma 3 kalimat. Hadzal waqtu sayamdi. Bahasa Arab. Tulis. Artinya apa? Masa ini akan berlalu. Itu. Iya. Coba yang mulia perhatikan. Dia tuh di cincinnya si raja itu. Benar atau ya kawan? Pas si raja lagi sumpek, lagi bingung, lagi ruwet, banyak urusan, lihat cincinnya. Tenang aja. Ini waktu akan berlalu. Gak ada yang namanya waktu sumpek selalu. Yang namanya musibah, yang namanya kesulitan, itu bagaikan hujan, bagaikan awan mendung.
Ada nggak mendung terus? Nggak ada, akan dibawa oleh angin. Begitu pula kesulitan, penderitaan, bala, musibah itu bagaikan awan, akan dibawa lari oleh angin takdir. Sebagaimana ia dibawa oleh angin berupa takdir Allah, maka angin itu pula, takdir Allah itu pula akan menghilangkannya. Dan tidaklah ada namanya bala atau musibah yang selalu. Itu satu. Dan ketika dia lagi senang, lagi girang nih, menang, atau gimana nih, girang, senang, ketawa-tawa, dilihat cincinnya, dilihat, hadal waktu sayamdi, waktu ini akan berlalu. Masa kesenanganmu ini akan hilang, jangan lupa. Akan datang waktu-waktu kesulitan. Dan minimal engkau akan mati. Nggak ada namanya kekal kesenangan. Mulai agak turun. Salam Nabi Muhammad. Itu pelajaran dari apa? Walaili idza yasr. Dan demi malam, tatkala dia akan berlalu. Allah Ta'ala tutup 4 sumpah itu dengan firman-Nya, hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Hal fi dzalika, bukankah dalam 4 perihal itu qasamun, ada sumpah-sumpah, semuanya sumpah kan, demi fajar, demi malam yang 10, demi hari yang genap dan ganjil Arafah dan hari raya, dan demi malam tatkala ia akan berlalu. Semua sumpah ini, hal fi dzalika qasamun, bukankah dalam 4 ini ada sumpah yang hanya difahami oleh lidzi hijr, bagi mereka yang berakal, kata Allah Ta'ala. Teguran besar, seakan-akan Allah berkata, engkau yang berakal, aku berikan kepadamu nikmat akal, gunakanlah akalmu itu untuk engkau bisa memahami apa rahasia dari 4 sumpah ini. Hijr itu artinya akal, ikhwan. Bagi orang yang bijak, orang yang faham rahasia-rahasia Allah Ta'ala dalam firman-Nya, dia akan benar-benar memanfaatkan masa-masa 10 hari pertama Dzulhijjah, karena luar biasa indahnya, ikhwan. Sampai-sampai dijadikan sumpah oleh Allah Ta'ala demi fajarnya, demi malamnya, dan demi 2 hari yang paling istimewanya, Arafah dan hari raya, dan demi malam yang semestinya engkau perhatikan malam itu karena dia akan berlalu. Maka ambillah manfaat, ambillah pelajaran dari 4 sumpah ini. Itu artinya hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Sallallahu Nabi Muhammad. Wahakala ikhwan. Masih banyak lagi perihal tentang Dzulhijjah ini. Namun ya kita manfaatkan, tinggal 2 hari lagi, ya 2 hari setengah nih. Nah, apa namanya, kita manfaatkan dengan banyak-banyak zikir, banyak-banyak zikir. Dalam riwayat dikatakan fakthiru fihinna, maka perbanyaklah dalam hari-hari ini yang 10 minat tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu sunnah dibanyakkan. Dan juga di antara yang disunnahkan di 10 hari pertama ini, baik pun mereka yang mau berkorban nanti atau yang enggak mau berkorban, disunnahkan ketika melihat hewan kurban yang lagi banyak nih di pinggir-pinggir jalan. Nah, lihat, tengok sapi, tengok apa namanya, kambing, itu disunahkan kita bertakbir, Allahu Akbar. Bukan di hati, kagak, di lisan. Bahkan disunahkan berteriak ketika melihat hewan-hewan itu, Allahu Akbar. Itu sunahnya begitu, ikhwan. Banyak-banyak berzikir. Nah, dan besok hari Arafah itu luar biasa, ikhwan. Baginda bersabda, tidaklah terlihat syaitan lebih sial daripada hari Arafah. Karena Allah Ta'ala mengampunkan dosa untuk hamba-hambanya. Mereka yang lagi hadir di padang Arafah, lagi haji sono, itu mereka diampunkan dosa semua oleh Allah Ta'ala. Bukan cuma itu, mereka wajib meyakini itu. Mereka nggak boleh meragu bahwasanya dosa mereka diampunkan. Mereka akan keluar dari padang Arafah dalam keadaan suci, kayak anak bayi. Gitu. Kalau mereka masih meragu, apakah Allah akan mengampunkan dosaku? Aku punya dosa besar banget. Apakah Allah akan, itu keraguan tuh dosa akhirnya. Keren banget lah. Kita mah kalau berharap pengampunan ya. Kalau yang di sana harus meyakini pengampunan itu. Kau ragu tentang pengampunan itu, kau dosa. Harus kau yakin kau dapat pengampunan itu. Itu yang di padang Arafah, ya kawan. Nah, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, pengampunan yang Allah berikan di hari Arafah itu, apakah bagi mereka yang lagi di padang Arafah? Balil muslimina amah. Tidak. Itu Allah telah berikan kepada orang muslim semuanya. Allahumma ja'alna minhum. Makanya tidak terlihatlah syaitan lebih sial daripada hari Arafah. Kalau besok entar sore-sorenya disunahkan kita banyak-banyak zikir, ikhwan. Kita menyerupai orang-orang yang di Arafah. Dahulu sahabat Abdullah bin Abbas 1, dan sahabat Abdullah bin Mas'ud 2, Sayyidah Aisyah 3. Ini sahabat nih. Dari para tabi'in ada banyak lagi. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri.
juga Sa'id bin Musayyib, dan terus mereka itu kalau hari Arafah, kalau mereka lagi nggak haji, mereka duduk sore-sore berzikir untuk menyerupai keadaan orang yang lagi di Arafah sama, mirip-miripin, dengan harapan semoga mendapatkan percikan yang Allah Ta'ala turunkan hujan lebat, hujan rahmat di Arafah sana, mendapatkan percikan dari itu. Itu namanya at-ta'rif. At-ta'rif itu sunnah, ikhwan. Duduk di sore-sore hari Arafah berzikir. Wah, kata. Nah, nanti kalau malamnya jangan lupa nih, mulai dari malam ini sebenarnya. Malam Arafah nih kan ya. Dan besok malam hari raya. Ada hadis yang luar biasa, ikhwan. Saya tutup ini dengan hadis. Man ahya layalil khams. Ahyallahu qalbahu yawma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 5 malam dengan ibadah, maka Allah Ta'ala akan menghidupkan hati sanubarinya. Tatkala hati sanubari manusia pada mati. Di hari kiamat, yang Allah nyatakan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak manfaat harta dan tidak manfaat kerabat, anak atau istri, gak manfaat semua. Hanya satu yang bisa menjadi modal penyelamatmu. Orang yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih, hati yang hidup dan hati yang bersih. Banyak hati sanubari akan mati di sana. Tapi Allah telah menjamin akan menghidupkan hati sanubari orang-orang yang menghidupkan 5 malam ini dengan ibadah. Apa itu 5 malam itu? Nomor satunya malam Arafah, ini malam. 1. Nomor 2-nya malam Idul Adha, malam besok lusa. Nomor 3-nya malam Idul Fitri. 3 itu ya. Yang keempatnya apa? Malam nisfu Sya'ban, pertengahan daripada nisfu Sya'ban. Yang kelimanya ada khilaf. Ada yang bilang malam pertama bulan Rajab, ada yang bilang malam Asyura, malam 10 Muharram. Tapi kalau malam ini sepakat, semua riwayat menyebutkan malam Arafah. Malam besoknya lagi sepakat juga, semua riwayat menyebutkan malam hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kita hidupkan malam-malam dengan ibadah. Minimal salat isyanya jamaah dan salat subuhnya jamaah, itu minimal. Tapi kalau bisa juga ada baca Quran bareng-bareng sama keluarga. Nggak bisa i'tikaf di masjid, nggak apa-apa, banyak-banyak berzikirlah. Kalau bisa tahajudan, yang belum pernah tahajudan, tahajud walaupun 2 rakaat sebelum subuh, begitu. Yang sudah tahajud, kalau bisa tambah lagi tahajudnya. Dan indah sangat ketika engkau berduaan dengan Allah Ta'ala. Nah, kita mah kalau duaan sama orang, sama teman atau sama pasangan, tapi pernah engkau berduaan dengan Allah Ta'ala? Pernah nggak curhat sama Allah Ta'ala? Berduaan gitu. Engkau ungkapkan isi hatimu, problemmu dengan Allah Ta'ala. Kita lupa, padahal semua itu di tangan Allah Ta'ala. Sangat mudah Allah merubahnya. Maka panjatkanlah doamu dan hajatmu kepadanya, jangan kepada makhluk. Yang ada malah lebih sumpek, lebih bingung, lebih ruwet. Bukan di tangan mereka perubahan perihalmu, hanya di tangan Allah Ta'ala. Tapi coba berdoa dengan, mulai bermesraan dengan Allah Ta'ala. Yang sudah umur 30-an, yang sudah umur 40-an, yang sudah umur 50-an, pernahkah merasakan satu malam bermesraan dengan Allah Ta'ala? Oh, indah sangat malam-malam itu, ikhwan. Semoga Allah jadikan setiap malam kita malam mesra dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan malam-malam yang mulia ini saksi untuk amal baik kita. Allah Ta'ala jadikan semua ibadah kita tulus hanya untuknya. Allah Ta'ala jadikan juga umur kita panjang agar bisa menikmati malam-malam yang mulia ini di tahun depan insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair ikhwanahum alaih wafiqna Allahumma dil khair wa ayin alaih. Barikillahumma fi hadal masjid, barik fil qa'imin alaih wa al-mujalisina fih wal mu'takifina fih. Barik lana fi layalil ashr wa ajzil lana fihi al-qadr wa a'udzu lana fihi al-ajr. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair ikhwanahum alaih wafiqna Allahumma dil khair wa ayin alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.